Begitu mendarat di KC Airport Osaka akhir September 2023 lalu, jujur berbagai perasaan berkecamuk. Penantian panjang saya selama sekian tahun untuk ke Jepang akhirnya terbayar. Saat berada di atas kereta yang akan membawa saya ke Osaka sekitar 50 km dari Kansai Airport, saya masih berusaha meyakinkan diri bahwa saya benar-benar berada di Jepang. Tetapi memang saya telah menginjakkan kaki di Jepang untuk pertama kalinya. Penerbangan saya dari Jakarta ke Jepang menggunakan maskapai Philippine Airlines. Butuh total lebih dari 12 jam untuk benar-benar sampai di Jepang setelah terlebih dahulu transit di Manila. Penerbangan yang cukup melelahkan karena berangkat dini hari dari Jakarta, lalu landing pukul 7 dan sekitar pukul 9 terbang lagi dari Manila. Saya baru tiba di Jepang pukul 2 siang. Berbagai perasaan berkecamuk saat tiba di Kansai Airport. Ya sob, alhamdulillah beruntung ini Allah, saya benar-benar sampai ke Jepang. Wow, luar biasa. Aduh. Terharu sudah pasti, tetapi di sisi lain tentu saya sangat bahagia. Apalagi semesta seperti merestui perjalanan saya ke Jepang. Tidak hanya perjalanan dari tanah air, tetapi seluruh proses saat tiba di sana berjalan lancar. Dari pemeriksaan di imigrasi, bea cukai, hingga mengurus hal-hal lain seperti paket data selama di Jepang, termasuk kartu akses naik kereta di Jepang. Pada kunjungan kali ini, saya memutuskan untuk ke Kansai Region, tapi tidak seluruh prefektur. Saya hanya mengunjungi Osaka, Kyoto, hingga Kobe di prefektur Hyogo. Waktu 6 hari memang rasanya tidak cukup. Saat itu, saya hanya punya sedikit cuti untuk ke Jepang. Saya juga melewatkan Tokyo, ibu kota Jepang yang berada di Kanto Region. Terlalu jauh dan sekali lagi rasanya waktu 6 hari tidak akan cukup. Jadi puaskan saja mengunjungi wilayah Kansai Region sembari berharap bisa kembali suatu hari nanti dan ke Tokyo juga. Osaka, kota terbesar kedua di Jepang ini punya magnetnya sendiri. Dari gemerlap malam setiap lorong dan jalan-jalan kota. Aduh, jalannya bagus banget, cakep banget. Ini di kotanya, aduh, jalannya terkecil-kecil tapi sangat-sangat menyenangkan. Wah, asli jalurnya cakep banget nih. Dotonbori sebagai pusat kuliner terbaik malam yang pernah ada, hingga riuh kereta api yang menjadi transportasi utama warga Jepang. Yes, kereta api. Selama di Jepang saya memakai kereta api. Saya cukup terbiasa menggunakan kereta api saat di Indonesia. Tetapi di Jepang ternyata tidak semudah itu. Bahkan hingga pulang ke Indonesia saya masih bingung. Berbagai drama terjadi. Dari nyasar, salah peron, hingga salah stasiun. Oke teman-teman, aku dasar lagi, jadi ini kelolosan, jadi harusnya ke Minare, cuma lolos beberapa stasiun tadi agak nggak ngecek. Tapi itu tidak masalah. Di sanalah serunya. Hal itu tidak jadi penghalang untuk menikmati Osaka. Selama di Osaka, saya mengeksplor berbagai hal. Dari mengunjungi Dotonbori yang memang wajib, mencoba ramen asli Jepang untuk pertama kalinya, ke Osaka Castle, Umeda Sky Building, hingga mencoba hidden gems malam hari di atas pusat perbelanjaan besar di kota itu. By the way, urusan makanan jadi drama sendiri, benar-benar susah, terutama mencari makanan halal. Maka pilihannya adalah bertahan dengan onigiri tuna di 7-Eleven atau Family Mart
roti, lalu sesekali mencoba ramen dengan label halal hingga tanpa label halal tapi menjamin tidak ada pork atau babi. Di luar itu, Jepang mengesankan, apalagi Kyoto. Mengunjungi Kyoto sudah masuk daftar wajib sejak saya memutuskan ke Jepang. Kyoto adalah ibu kota lama Jepang selama 100 tahun lebih sebelum dipindahkan ke Tokyo. Disinilah saya menemukan banyak hal, dari bangunan-bangunan bersejarah, seni budaya, agama, dan kekhasan Jepang. Di kota bagi 1,5 juta orang Jepang itu, saya mengunjungi Fushimi Inari dengan 1000 tori atau gerbangnya. Di sini juga saya mencoba takoyaki untuk pertama kalinya dan menyatakan kudapan ini sebagai salah satu favorit saya. Mari kita cobain takoyaki. Ini halal tadi kalau keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga sempat mencoba salah satu kedai kopi yang ada di Fushimi Inari. Tak lupa juga saya mengunjungi kuil Ryonji yang terkenal. Kuil ini saya tahu karena menjadi salah satu favorit mendiang Steve Jobs, pendiri Apple yang saya idolakan. Dan di kuil ini saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Sayangnya masih banyak yang belum bisa saya kunjungi saat di Kyoto. Dari hutan bambu Arashiyama hingga mengekspor sepuasnya kampung geisha di distrik Gion. Kobe. Alasan ke Kobe adalah mencari stik wagyu Kobe yang terkenal seantero jagat. Juga melihat Kobe Tower yang menjadi ikon kota itu. Sayangnya keduanya tidak tercapai. Saya tak menemukan label halal pada kedai-kedai penjual wagyu atau stik wagyu di Kobe. Lalu Kobe Tower juga tengah dalam perbaikan. Tetapi saya tetap menikmati ibu kota prefektur Hyogo itu. Tak banyak yang bisa saya dokumentasikan di sini. Tetapi ya cukup berkesan melengkapi pengalaman saya ke Jepang. Semoga pada kunjungan ke Jepang berikutnya saya bisa mengekspor lebih banyak kota Kobe, termasuk ke pemandian Arima Onsen atau pemandian air panas yang disebut tertua di Jepang. Lantas, apakah liburan ke Jepang ini mengesankan? Sangat. Tapi saya akui tidak cukup, apalagi hanya seminggu. Seharusnya saya menghabiskan jatah 15 hari di Jepang sehingga bisa mengekspor lebih banyak lagi dari negara itu. Saat berada di atas pesawat yang membawa saya kembali ke tanah air, saya berucap pelan. Saya akan kembali ke Jepang suatu hari nanti.